Salam Rahayu, salam pedot del. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di channel kita, yaitu pedot_del. Di sini bersama tim pedodel dan warga desa Hulu Resik, kita akan diskusi, duduk bersama untuk membahas bagaimana tentang kearifan lokal dari budaya atau seni-seni yang ada di Hulu Resik. Oke, kita akan lanjut dengan para warga dan para pemuda di sini. Santai mawon. Ojo tegang. Santai kan. Tegang malah masih ketemu. Ojo tegang. Santai. Tapi dulu Ngopi-ngopi sih kayak salah paham. Ngopi ngacang. Kupai, ono susu sebelah kiri tapi ku. Oke, mulai. Monggo. Loh, kok gak enak ngomong lali aku rek. Kan setiap yang namanya di Jawa itu adanya namanya desa, itu selalu ada namanya coro. Desa mawa coro, negara mawa toto. Jadi setiap desa itu selalu punya tatanan, punya cara gitu loh. Ya. Mungkin kita ini duduk di sini di dusun mana, nanti kecamatan mana dan kabupaten mana, mungkin nanti jenengan bisa istilahnya mengungkapkan atau diskusi, dan nanti seperti apa tata cara yang sini, seperti apa atau adanya nanti seperti apa. Nggih, monggo saling nyantai cangkruan Ngopi-ngopi. Adate nang ngene iki ya apa? Nah, adatnya gimana? Adat istiadat. Cara-caranya ya apa? Umpami nek ada warga pendatang atau seperti apa, mungkin ada cara-cara atau cara-cara khusus niku kudu ya napa. Kan benten desa mesti benten carane. Mungkin Cak Jan. Ya. Bos. Kesetuan. Lagi kampung apa? Nah, misalnya desa apa? Desa apa? Ikut kecamatan apa? Kabupaten apa? Bingung. Nggak bang ngomong bapak ini. Belum pak. Gak apa. Apa ya, Mas? Ya. Sini kampung dusun Resik, desa Pantura Mangungaja, Kecamatan Ngoro, Kabupaten. Setelah kesenian kebudayaan di sini itu, yang kemarin itu pertanyaannya pencak silat. Oh, pencak silat. Ya. Terus setelah itu belakangnya itu udah punah gitu. Karena mungkin dari yang tua-tua Iya, itu sudah tidak ada, yang terus generasi mudanya iya, nggak ada yang melestarikan. Iya, melestarikan gitu. Kira-kira nih, Ya. alasan untuk tidak melestarikan pemuda di sini itu karena apa? Dari segi apa itu? Dari segi pekerjaannya, terus dari segi karena repot dari pekerjaannya, ya, bisa jadi. Terus nggak ada yang apa itu melatih lagi atau yang mengajari. Tapi dulunya terkenal ada suatu bela diri atau pencak silat yang memang dilestarikan di desa sini ya. Sini desa emang pernah Hulu Resik sini pernah nomor 1 di sini.
tambahnya yang tempatnya yang dulu-dulu itu. Nggih. Jadi kalau Bulu Resik ini termasuk dusunnya apa desa sebenarnya? Kan desa. Dusunnya, Dusun ya. bukan Oh, dusun, desanya Desa Manduro. Oh, jadi kalau Bulu Resik itu adalah dusunnya. Iya, Tapi kalau desanya ikut Manduro. Manduro. Kecamatan 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 Ngoro, Kabupatennya Kabupaten Mojokerto. Mojokerto. Pernah berkembang pesat nggih pencak silatnya itu nggih. Iya, yang dulu-dulu berpesat. Namanya yang dulu-dulu itu pesat. Sekarang ya masih masih ada, cuman sekarang cuma panggilan aja, nggak ada apa itu anggota, maksudnya di sini nggak ada apa itu Yang latih. yang bukan, Sudah bubar. Nggak ada murid atau siswanya yang tetap gitu nih. Nggak ada. udah nggak ada. Oh, sudah nggak. Yang kemarin ada, masih ada penerusnya, yang anak kecil-kecil, masih pemuda kecil-kecil. Iya. Padahal dulu mayoritas Iya, penduduk sini ikut pencak silat iya, itu. mayoritas. Mungkin kalau boleh tahu atau namanya pencak silatnya itu apa? Dharma apa itu loh? Dharma apa kira-kira, Mas? Dharma kok. Dharma. Yang ke belakangnya loh, lupa saya itu. Kalau Dharma awalnya- Putra dah ya? Iya, Dharma Putra. Oh, pencak silat Dharma Putra. Jadi Dharma Putra. pemirsa mungkin dari channel Dodol ini Ya. bisa diketahui bahwasanya dulu di dusun ini, dusun Bulu Resik ini pernah adanya pencak silat yang mayoritas diikuti oleh penduduknya, yaitu pencak silat Dharma Putra. Iya. Tetapi karena banyak faktor, salah satunya Iya. mungkin ekonomi, yaitu Iya. pekerjaan, akhirnya lama-lama kelamaan punah. Iya, benar. Mungkin dari channel ini nanti kita sampaikan, mungkin dari sekeliling atau dari dusun ini bisa melihat, nanti bisa tertarik untuk menghidupi lagi dari budaya pencak silat, karena budaya pencak silat ini asli khas dari Indonesia. Jadi jangan kalah dengan bela diri impor. Selain pencak silat, mungkin ada budaya apa lagi? Nggak ada ya. Kalau kebanyakan kan saya dengar kan kalau daerah Ngoro itu kan kayak seni bantengan gitu, atau namanya kan Ya, jadi jaranan. satu tuh, Pak. Oh, jadi satu. Iya, benar ya. Iya, enggak lah. Bantengan. Bantengan sendiri. Bantengan sendiri. Sebenarnya kan kayak jaranan itu bantengan, Iya. tapi kalau di sini namanya bantengan. Pencak mana bantengan kan bos. Beda nek. Oh, Pencak kalau sama bantengan nggak ada. bantengan Nggak ada, tidak ya? sama. Kalau di sini kan Kalau di Ngoro itu emang banyak, cuman Iya. bukan Bukan di satu desa sini enggak, iya. Oh, iya. Soalnya Dari kan desa banyak yang lain-lain ya. kan Kalau banyak, ya. Kecamatan Ngoro itu kan terkenal. terkenalnya Karena ya dari bantengannya. bantengannya Kalau itu. bantengannya itu desa Jedong. Itu asli. Terus daerah sana itu Pacet macam. Iya, Banyak kan Pacet, terus Trawas. ini cuma pencak silat gitu, budaya Iya. untuk di dusun Bulu Resik ini. Mungkin ada budaya lain atau apa. Kalau masalah Nyun Sewu, Ya. Namanya desa itu jadi karena ada yang namanya tata cara atau mempunyai adat istiadat, seperti mungkin ada ruat desa atau Emang besi masih desa, jalan. masih nih. Masih jalan. Kira-kira dilaksanakannya itu waktu bulan apa? Bulan ruat desa itu pada waktu bulan apa itu? Ruah. Iya, Le. Coba. Ruah. Oh, Ngomongannya dina Dilaksanakan Rebo ya. Mau mendekati puasa. Bulan Puasa. Ruah ya. di ruang. Ya. Jadi itu tetap terjaga gitu, tadi Iya, masih dilestarikan terjaga. gitu. Iya, masih terjaga. Dilestarikan. Kalau Lestari itu orang mana? Lestari itu orang mana? Ya kira-kira di sebelah sini kira-kira 3 rumah lah. Oh, gitu ya, Mas. Lestari yang mana, Mas? Intermezzo. Tekan-tekan. Jadi
Jadi obrolan kita itu sebenarnya santai kok, Mas. Iya. Kita santai, kita duduk karena memang ingin mengetahui apakah masih ada yang melestarikan budaya-budaya dari Jawa terutama. Karena kebudayaan itu ada, itu sangat mendasar karena munculnya sesuatu itu, hukum apapun itu munculnya dari hukum adat istiadat dulu, baru terlahirlah hukum-hukum yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan seandainya apa sih itu adat, apa sih itu apa namanya, adat istiadat itu apa sih? Apa? Mungkin teman Ya. Bingung kok? Iya, iya yang Apapun, dimaksud itu silakan. apa adat istiadat itu apa maksudnya? Nggih. Kalau menurut saya sendiri, Ya. adat istiadat adalah sesuatu ini disepakati dengan atau tanpa adanya tertulis. Jadi tidak ada yang namanya tertulis secara kayak hukum pidana, hukum perdata. Tapi itu kesepakatan penduduk sekitar yang akan melakukan dan dilakukannya itu terus menerus. Jadi tidak ada istilahnya akan hanya satu kali itu aja, enggak. Dan aturan dari itu disepakati akan munculnya sebuah dikatakan adat istiadat. Dan pasti setiap dusun atau desa itu pasti tetap ada namanya perbedaan karena kesepakatan tadi kembali. Tradisi nih. Nggih, kembali seperti tradisi adat istiadat itu pasti ada pembedanya. Setiap desa itu pasti ada, setiap dusun pun pasti ada pembedanya karena kembali kesepakatan. Itu untuk apa? Biasanya satu, ini sebuah kegiatan sosial kok sebenarnya untuk merukunkan. Acuannya kalau saya lihat adat istiadat ini untuk merukunkan, menjadi makhluk sosial, merukunkan antara manusia satu dengan yang lainnya. Akhirnya menitik beratkan kepada mana? Kepada budi pekerti. Kalau ajaran sana mengatakan budi pekerti itu seperti apa ya? Seperti akhlakul karimah, membentuk seperti itu tujuan adat istiadat. Akhirnya ada yang namanya nanti kita itu biar tahu sopan santun. Iya. Kalau secara spiritualnya adat istiadat mengacunya pada kita itu hormat kepada leluhur kita. Karena leluhur kita itu kita tidak bisa memungkiri, leluhur kita itu pasti ikut andil. Seperti kalau yang babat alas ini kan leluhur, tanpa Iya. babat alas kita tidak Tidak bisa bisa tinggal di jadi. sini. Iya. Jadi kalau kita melestarikan adat istiadat adalah untuk menghormati beliaunya. Kalau masalah yang lain untuk mungkin bertabrakan dengan agama A, B, C, D, Ya. kita apa ya istilahnya konteksnya ini beda dalam agama karena ini adat. Jadi nggak bisa disamakan dengan masalah akidah atau keyakinan, beda. Karena adat ini mengacunya pada sosial. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, kita bisa kompak melaksanakan adat ini. Ada yang namanya bersih desa, luar desa, sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini rasa syukur. Apa yang Sedekah menjadi bumi enggak ada nggih. masih. Biasanya kan rasa syukur ketika kita itu panen apa Iya. yang dihasilkan dari bumi, dari Sebagian. dusun atau desa itu kita Sedekah bumi. ada nggih. Jadi, Sebagian. Sebagian nggih. Makanya kan dari Sebagian. makanya tadi kan pernah nih Dina. dikatakan antara desa yang satu dan desa yang lain itu Sebagian. Beda. Nggih, ya, beda. beda tata cara. Nggih. Kalau mungkin di sini cuma ada Bersih desa, bersih tinggi, desa, bersih luar desa. desa. Ini kan dua-dua itu dilaksanakan. Biasanya kalau masalah bersih desa itu memang mayoritas masih dilestarikan atau diuri-uri bahasa Jawanya. Tapi kalau sedekah bumi itu jarang, sudah dilakukan itu jarang. Ya karena terbentur itu tadi. Ketika kita melakukan suatu adat itu bisa berkaitan dengan hal yang lain. Yang lain dengan akidah ya, dengan agama A, B, C, D, E kan gitu. Lama-kelamaan itu akhirnya kan Akhirnya pulang. terkikis. Terkikis. Karena ketakutan, karena doktrin-doktrin ini tidak jelas
sehingga adat awalnya munculnya ini awal kalah dengan hal yang baru, tetapi tidak memahami padahal adat istiadat ini kalau kita kaji pun juga agama ini kita kaji pun sebenarnya tidak berlawanan dan tidak bertolak belakang. Satu contoh mungkin ketika kita melakukan suatu kegiatan adat istiadat itu tadi di desa, seperti kita memberikan apa yang dinamakan Sejajan. seperti sajen yang dikatakan itu Gorampe, padahal arti dari gorampe sama sajen itu kan sedekah, sedekah, bersedekah, berbagi kan. Tidak, bahwa sajen itu bukan ada itu mudah setan enggak. Itu loh enggak. Orang salah kaprah kan. Di sini kita salah pemahaman. Ini karena memang kita juga tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Akhirnya kita dibelok-belokkan kan gitu. Mangani demit, mangani setan. Jadi kalau kita secara logika, berarti orangnya sendiri mungkin pernah jadi setan, kok tahu kalau makanannya. Iya dong. Contoh kalau kita ngasih bunga, kembang atau apa kepada leluhur ini sebenarnya bukan makanan. Kalau kita anggap makanan, berarti kita menganggap leluhur kayak kambing kan. Iya. Itu betul kayak kembang, bukan. Masalahnya ini sebuah filosofi. Lambang-lambang ini sebuah filosofi mengartikan bahwa kita itu menghormati wujudnya seperti ini. Seperti kayak pacar, kita ngomong cinta toh, tapi nggak ada wujud. Enggak, biasanya kalau kita ngomong cinta kasih bunga mawar. Sama kalau kita ngomong cinta kepada leluhur ya seperti itu. Dan kembali lagi, kita pun beli kembangnya, beli bunganya ini kan beli. Ya. Nah, dari pedagang ini dia punya keluarga. Kita akhirnya menghidupi mereka juga. Jadi konteks supaya siklus kehidupan itu juga berjalan. Berbagi lagi dengan cara yang beda sebenarnya. Sedekah dengan cara yang beda. Itu bersedekah. Makanya disebut sedekah bumi. Karena kita sebenarnya bersedekah. Jadi sebenarnya kayak tujuan kita itu untuk yang tadinya Saman ngomong mungkin sajen itu kan selama ini Saman Dianggap enggak, maksudnya itu musrik lah. Ya, arti dari sajen terus gorampe itu tadi kan menyimpang. baru tahu ini kan. Sebenarnya lambang atau simbol. Dan semuanya itu juga butuh simbol atau menggunakan simbol. Simbol. Karena orang dulu itu lebih mengenaknya simbol karena ini saya tidak bisa membaca, lebih baik dikasih simbol yang jelas. Seperti gini, contohnya itu kita melihat lampu merah itu tidak ada tulisan stop, hanya simbol lampu merah. Tapi kenapa kita berhenti? Karena tahu kalau lampu merah itu diartikan sebagai berhenti. Bunga itu sama seperti itu. Karena menunjukkan kehormatan kita itu pada letak kita itu memberikan bunganya itu. Penghormatan kita munculnya sebagai orang Jawa disitulah. Untuk siapa penghormatan itu? Ya untuk para leluhur. Karena namanya sudah harum. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tirakat, karu-karuan. Terus Amit Gus mungkin juga kan nggak tahu ya, ini pendapat saya juga. Kayak kita memberikan ketika kita datang ke pesarian atau ke makam manapun, memberikan bunga atau wujud dengan dupa itu juga sebagai pembeda. Membedakan gimana? Membedakan kita datangin makame kucing atau makame leluhur dewe kan? Oke, bisa Wujud hormat. wujud hormat. Dan kehormatan kita memang terletak di situ. Nanya nih ngoten.
ada diunyul-unyul kok. Ya memang nggak masalah, cuman kan Nggih. apa ya? Itu tadi loh. Kita datang guys pakai celana pendek, ibaratnya terus pakai baju combang camping, bukan masalah kita nggak punya atau enggak. Kita lebih alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita datang dengan rapi. Kita menemuin orang, ibaratnya orang lain lah, adil, lambi api, rapi, wangi. Sedangkan ada yang leluhur kita, sedangkan yang ibaratnya menumbuhkan jiwa raga kita. Kalau nggak ada mereka kan kita nggak ada. Nggak ada. Tanpa beliau kita nggak ada. Ini cara menghormati kita dengan orang lain aja kalian hormati, dan kenapa leluhur kita enggak Padahal ikut andilnya sudah nyata. nyata? Ikut andilnya sudah nyata. Satu contoh, Amit nih, karena saya juga nggak senang ketika datang ke rumah seorang orang, bertamu ke rumahnya orang, yang dipajang itu bukan foto orang tua atau siapa, tapi yang dipajang malah orang lain. Orang lain. Pemajang foto-foto ini berarti kan nggak ngajeni, nggak nganggep leluhur. Kalau seperti itu. Ya, ini menurut saya. Kembali kalau mungkin kalau ada yang salah, Pendapat mohon beda dimaafkan. ya. Monggo monggo diskusi Monggo ya. diskusi. Monggo. Nggak ono, kita nggak ada yang menjelekkan satu sama lain, nggak ono. Kita cari yang terbaik. Mungkin dari Ansori apa Matsori apa Matsori sorry Sorry bro. Sorry. Slow bro. Mungkin dari Mas Jainal, Monggo Mas. Mas Jono, Santai Mas mawon. Menawi wonten sing ditanggotaken sama bisa dijawab mangke kali bari. kan betul saya jawab nggih. Kita PR. PR Gitu. PR bareng. Tapi PR-nya bukan pekerjaan rumah, tapi pekerjaan rasa. Karena kalau ngomong spiritual itu rasa. Butuh belajar saking tiang lingkungan. Karena leluhur kita yang paling dekat kan sebetulnya kan orang tua kita. Nggih. Yang paling terdekat ya, jangan yang Makanya, jauh-jauh. sama yang pernah kita diskusikan waktu itu. Kenapa kita harus belajar ke orang yang lain, orang jauh? Gitu. Ya Kak, apa ya Kak? Menutup kemungkinan mungkin kita punya rasa sungkan atau kita punya rasa malu dengan golongan-golongan tertentu. Aku tak majang ini. Padahal nyaman nggak sih ketika kita melihat orang itu dengan sosok misalkan sosok foto si A, saya tidak menyebutkan sosok siapapun, sosok A dengan sosok orang tua kita lebih nyaman mana? Coba. Karena itu yang bikin ganjel selama ini, yang bikin ganjel di hati, ya nggak sih orang-orang sing kayak gitu tuh. Tapi mayoritas selama saya bertamu sampai usia saya sekarang, rata-rata Tetap. ketika masuk rumah macam orang lain. Amit ada salah satu golongan bahwa macam foto, macam ini. Halo Kak. Macam foto itu mau foto siapa Mas? Orang lain itu orang lain siapa?
Ini yang dikagumi biasanya. Biasanya gitu. biasanya. Ini ibaratnya Jadi, mungkin ya, guru lah, nah, ya gitu. guru lah mungkin. Eh, Entah guru spiritual atau apa kita lah. tidak menyebutkan Iya. si A si B karena Karena nanti nanti menjadi beda konteks nantinya. konteks. Jadi Jadi suatu mungkin guru lah. Oh, kebanyakan. Mayoritas. satu mayoritas, contoh, ya. entah itu foto pahlawan, entah itu Ya. foto Ya. foto Mariam apa artis, Public figure lah. public Ya. figur. Memang Jarang miris. banget saya. Memang miris. Padahal kebanyakan orang tahu bahwa orang tua itu adalah wujud Tuhan yang nyata, pangeran Katong. Tapi kenapa malah dijual? Kita tahu ajaran apapun, bahkan kita tahu penyebutan nama Tuhan dari orang Orang tua. tua. Kenapa kok sampai dengan doktrin yang begitu kuat geser? Dan mirisnya lagi kadang mengagung-agungkan public figurnya itu tadi, entah itu gurunya, entah artis, di depan orang tuanya. Guruku isok miber. Yo ini manuk tapi ye. Tapi kehebatan orang tua dengan kasih sayang melahirkan, membesarkan. Kenapa tidak pernah kamu bicarakan dengan kowar-kowar dengan penuh semangat? Gurumu isok milang besok balik padahal kakek utang, karena naik balik pedih dijaluk. Itu loh, miris, memang miris. Padahal juga saya yang juga melihat juga ketika orang tua kita loh jasanya ibaratnya nggak bakalan bisa kita bayar. Mungkin Sampai bagi orang, kapanpun. mungkin bagi orang lain, orang tua kita elek, artinya orang rendahan. Tapi contoh, jika dia pegang cangkul ataupun apapun pekerjaan yang mengeluarkan keringat dengan susah payah untuk memperjuangkan hidup dari kita supaya bisa bertahan hidup, berkembang lebih baik dari dia, saya maksudnya orang tua kita, dengan harapan kan menghidupi kalian kita apa ya, berjuang untuk biar kalian tidak sama dengan mereka. Justru mereka seperti itu. Guruku bisa mumbul pak, guruku di mobil ini pak. Kan nggak ngerti apa. Guruku itu loh sakti pak. Lah, secara tidak langsung, itu loh, kak nyilet hati ya. Kecewa sebenarnya mas Kecewa. ya. Pernah ada orang tua saya riset, saya tanya sebenarnya seperti itu, tapi kembali lagi namanya orang tua ingin membahagiakan anak, tetap dia manggut, sebenarnya dia nggak sepakat. Makanya itu justru orang-orang yang seperti orang tua kita yang ibaratnya bekerja keras, amit ya, mungkin pernah saya omongkan, orang tua kita ibaratnya jadi apa ya, tak lelein kerjaan lah, itu nyolong, tah itu ngerampok, tujuan untuk apa? Nafkahi kita sampai belani itu. Tapi apa? Pak, sampean niku dosa. Pak, sampean niku keliru ini. Oleh keliru, ojo ngono nang niku. Jangan gitu ke orang tua kita. Kalau itu menurut kamu keliru, ya jangan kamu niru sesuatu hal yang keliru itu tadi. Dan yang diberikan contoh secara langsung. Berarti dulu orang tua kita jadi tukang bangunan, jadi pemungut sampah. Kita yang sebagai generasi muda, tujuan orang tua kita, kon ben gak koyo aku mbes. Tujuannya kan balah aku soro ibaratnya. Mending anak bojoku mangan gak kaliran. Mending aku gak kurang didik.
ini ya itu tadi yang saya selalu kok iso ya orang yang belum tentu kebenarannya dan belum tentu orang yang ngomong itu Betul. sembodo. Mumpuni. Contoh sama nek sembodo gak ngerti cara kasare nglakoni ngomong A itu dia juga pernah melakukan hal Ngomong orang bisa melakoni. Jalkoni. Berarti belum sepadan. Mikir. Oke, Mas Ian kan banter. Ngomong itu banter. Kayak dewi Pelan. Banter lah. Melayu ngeten lho mari mangan barang. boten ngoten ya lek kula banter niku soro malah napa kula lek kadung banter nggih oh temenan jong guyu ae lek masuk kudu kedah bengok-bengok kan boten lho lah mungkin tengene ujung ae dhewe teng mriki ya lagi digeser. Hah? Hanya digeser. Jangan selalu menggeser sesuatu hal yang tidak Pada tempatnya. Jenisnya lagi kan sekarang kelihatan kalau seorang public figurnya sampai dicium tangannya. Tapi orang tuanya enggak. Orang tuanya tidak loh saya. Kadang-kadang itu loh yang bikin menangis dalam hati batin yang saya rasakan. Oh mungkin sama yang dialami orang tua kita ketika lihat anaknya mencium atau merangkul seorang public figurnya ya. Iya. Mungkin yang dirasakan seperti itu ya juga sama mungkin dirasakan kita ya. Sama. Kebanyakan itu kan mayoritas. Iya. Kita yang membesarkan, yang merawat sampai mendidiknya sampai sekarang ini kan orang tua kita yang jasa mati-matian lah mungkin menghidupi kita. contoh juga seperti kemarin setelah meskipun orang tua kita sudah tidak ada emosional ya pengiran tak John juga mereka loh masih menanamkan kebaikan pada kita mengajarkan kita berbuat baik meskipun mereka sudah ditanam di tanah. Itu contoh kenapa aku kok bisa saya bilang oh gak iso mas wong mesti pendem kok nguru ini ya apa caranya orang tua kita ketika kamu datang ke pesareannya apa yang kalian lakukan orang muslim baca surat Yasin lah baik atau buruk orang Nasrani mendoakan Buddha Hindu apapun itu golongan agama apapun orang tua kita buat baik mengajarkan tidak mereka itu mengajarkan siklus itu selalu diajar meskipun kita entah usia manusia juga nggak tahu kita mungkin sebagai orang tua ini kan menyadari apa yang dirasakan mereka dulu dan apa yang kita rasakan sekarang. Ya mungkin kita tidak selalu tidak merasa bahwa semua yang diajarkan ajaran-ajaran kebaikan orang tua kita selalu ketutup deh selalu saya bilang selalu tertutupi
dengan public figure yang kalian kita saksikan. Coba saya juga pernah kayak Mas John, terus Mas Hena sama Mas Mudi, saya tanya, pernah nggak orang tua kita ketika kita dulu belum menikah atau masih bujang atau bahkan masih remaja, ketika kita memotong kuku pada malam hari, dilarang tidak? Tahu tidak penyebabnya kenapa? Ayo. Itu sebuah kebaikan loh, itu bukan mitos, bukan Itu kasih sayang, mistis loh ya. untuk kasih sayang. Ngomongnya paling kailo. Nah, Kailo untuk deh, kasih iya. sayang. Jadi memang kan poin kailo Iya. oleh Iya. bengi-bengi kok Oleh kena meripat iya. ya kan ngoten. Mungkin secara aneh kena dagingnya, Gampangane. kayak luka kan seperti itu. Ambil logika. Itu kan sebuah ajaran ngajari kita untuk berbuat kebaikan. Kita ambil logika, ini pemikiran saya, asumsi saya. Ketika kita potong kuku malam hari, itu adalah wujud kasih sayang orang tua kita. Ben kon itu gak terluka. Lek seandainya kon bengi ngetoki kuku kan apa berarti peteng. Remang-remang. Takutnya ngeneki kulit dhewe ketien. Nah, ini asumsi saya, pendapat saya. Entah Lagi zaman dulu kan memang belum ada penerangan seperti listrik. nih, Hanya kayak oblik seperti ini. zaman dahulu kan penerangannya cuma ini. Gitu. Terus saya diingat kuku kan ini. Belum ada yang sekarang namanya. Itu kan dulu Mas, itu kan zaman-zamanan. Itu loh kebaikan, Pak. Itu loh bermanfaat sampai sekarang. Kalau kita mengambil sisi baiknya. Ada contoh kan di sini. Tanpa kita sadari, mereka sudah mengajarkan kebaikan. Kebaikan dan kasih sayang itu selalu ditanam. Monggo Mas, menawi ono sing luwe-luwe niku Mas. Gitu. Emak-emak FM. Iya. Dengan Atau apa keras, kita cara apa itu ketika kita orang tua kita sudah meninggal Sepertinya ya. apa dengan cara gimana tuh? Iya. Minimal kalau menurut kita yang ada di Pedodel ini, Iya. cara berbakti ketika orang tua sudah tidak ada. Iya. Apa yang menjadi nasihatnya, beliau-beliaunya dulu, ini kita jaga, kita laksanakan. Seperti ajaran-ajaran kebaikan, seperti ngene ana wong luwe, nek kowe iso kayak ono mangan, mbok caramu kepiye? Hanya bukan doa. Kalau Iya. doa itu masih apa ya? Belum realita, belum dibuat seperti perilaku kenyataan. Tapi justru kenyataan seperti ini yang benar-benar kita itu berbakti kepada orang tua yang tidak ada. Nah aku wis gak ono, tetep silaturahmi. Ambek dulure bapak, ambek dulure Iya. ibu. Jaga. Ini adalah sebuah bakti. Ini malah perwujudan atau aplikasi dari doa kita kepada orang tua. Doa mulai dari A sampai Z dibaca, tetapi nasihat ini tidak pernah kita penuhi sampai akhirnya putus hubungan dengan Pak Le, Bule, Pak D dan sebagainya akan percuma. Bersama orang kita tidak pernah mengasihi, tidak pernah saling memberi, tidak pernah sedekah, sedekah dan sebagainya, hanya percuma. Hanya kalau di Jawa itu diajarkan istilahnya perbanyak sedekah, sedikit-sedikit bancaan, sedikit-sedikit bancaan. Nah, ini sebenarnya itu dua,
Satu memang untuk kerukunan, dua untuk bersedekah. Karena inti dari ibadah kalau saya ngomong memang bersedekah. Nah, ajaran lain kan mengatakan jika dikasih kesempatan untuk hidup kembali apa yang ingin kamu kerjakan, bukan sholat, bukan puasa, bukan naik haji, tapi sedekah. Banyak cara kita berbakti kalau orang tua kita tidak ada. Kalau kita jadi kakak, kita harus mengasihi adik kita ini sampai kapanpun. Ini sama aja kita sudah berbakti kepada orang tua. Kalau kita jadi yang muda, adiknya, kita harus hormat. Hormat kepada orang tua. Intinya sih ya. Ini gak kurang-kurang deh, aduh. Sing wong ngono ah. Monggo, mereka ada pertanyaan benar apa kita santai? Iya Mas ya. Iya. Jadi biar ada keakraban kembali. Mboten ngeten, Gus. Ngeten, amit nggih. Lah kok nggih pas ngoten lho. Pas Lah jenengan niku adik kakak niku. Oh, ngoten ah. Oh, ala kandung nih berarti. Nggih. santen iki. diatur nih kasih. Nggih. Tapi. Jadi kembali Iya, Mas. seperti kalau ajaran di Pedodel itu, kalau jadi kakak itu bisa menyayangi adiknya. Kembali kalau sebagai adik bisa menghormati kakaknya. Kalau itu dijaga keharmonisan dalam keluarga pasti ada. Dan kalau sudah punya istri kita didik. Kalau enggak itu kembali lagi. Jangan salah persepsi tapi ya. Amit Gus. Iya. Jika kita punya istri, kok salah diplesetno. Bukan harus berbagi enggak. Jadi gini, Nggak ngomong Gus ngomong pagi apa nana. kalau punya istri ya itu sama, kita mengajarkan istri kita bahwa kalau kita punya adik sama seperti itu. Jadi nanti ke adik ipar atau ke mbak ipar nanti juga sama. Hanya kalau nggak ditanamkan seperti Iya. ini, malah biasanya apa ya? Malah mempengaruhi menjadi pertengkaran. Dan kebanyakan pertengkaran itu dari istri atau pasangan itu perkara warisan. Diobong-obongi. Mas, sampai sing tuwek kudu nolake. Adike, gak iso masih sampe nolake, masih ku sing barep. Awake dhewe iki sing ngrumati. Sing ngrawat iku kene. Tapi kalau dari awal kita jaga seperti ini, kalau namanya kakak bisa menyayangi adiknya, adiknya bisa menghormati kakaknya. Ini selalu mesti ada. Bukan berarti setiap hari kita sebagai adik cak. Ya. Kamu Tapi kalau ada pasti dikasih. Iya enggak. Tapi jangan maksudnya itu jangan dijadikan sebuah alasan lah, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ya kak nyindir sopo-sopo gitu. Ini menyindir diri kita sendiri paling tidaknya. Itu. Menyindir diri kita sendiri tidaknya. Semuanya. Disambi sih, monggo disambi. Monggo, paling nyantai. Iya. Ya kembali lagi kalau kita di sini di Pedodel ini nggak ada yang namanya pinter, paling mengerti, paling baik enggak. Justru kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, makanya kita mau datang di dusun Bulu Resik sini dengan panjenengan sedoyo biar menambah ilmu. Karena jenengan nanti kalau memberikan pengalaman ini menjadi guru kami ini. Kalau punya pengalaman apa monggo di sharing di sini. Nah, di channel ini bisa menjadi dokumentasi, diarsipkan. Oh, aku pernah datang ke dusun ini. Nanti saya punya saudara. Nah, akhirnya saya datang ke sini menambah saudara banyak. Iya. Nah, gitu. Enggak, apa? Ini kan jangan mau. Saya nggak tahu apa-apa. Tanya nih. Anggur tahu. Tanya nih. Tanyakan yang ingin ditanyakan, jangan tanya kalau belum tahu pertanyaannya. Tapi sebuah pertanyaan itu pasti ada jawabannya.
karena berpasang-pasangan sebenarnya jawaban itu sudah ada, malah jadi timbul pertanyaan karena sebenarnya cuma ingin memastikan jawabannya itu sudah ada, cuma ragu-ragu sebenarnya untuk memantapkan agar ditanyakan itu tadi supaya kemantapan jawaban dalam hati itu ada, menjadi benar-benar keyakinan nyaman. Tapi sinten mriki ini sampun nikah sedanten iki. Pun. Sampun nek pun nikah mbok menawi ingin wonten pengalaman ten channel Pedodel niku wonten Ya, pembahasan soal garwa. garwa itu Baik istri dari suami atau ataupun suami. istri. Itu jelas lengkap semuanya. Bisa ditonton. Kalau ada yang ditanyakan nanti di kolom komentarnya juga langsung tanya. Buat apa? Jangan lupa klik subscribe, Like and comment. Yuhu. Tokoan dulu, bro. oh dong, tekan dong, oh dong, Apa? oh enggak, Santai lo kayak Aku ini ngali Mas Pian, sewenengan. monggo tape. Kenapa niku tape? Puyum. Oh iya. Tape iku peyem itu tape singkong. Oh Mas. Kena Mas. apa? Ayo Mas. Barangkali soal rumah tangga perlu sharing-sharing, monggo. Close door mriki. Sorry. Kok selama ini Mas Hori ini susah ya ketok ini. Kelihatannya, tapi sebenarnya dia bahagia. Bahagia. Tapi tidak mau berbagi kebahagiaannya, sehingga kalau kumpul orang sih kelihatan susahnya. Dia medit bahagia. Medit bahagia. Tak masak susah ya. Mulai bahagia aku diutangi kok. Barangkali gitu aja. Enggak iya Mas ya. Asli susah gitu. Lah kok kodok. Kayak ngomong ya. Ayo nangis bareng. Jadi belajar menggali pemahaman-pemahaman mungkin sekiranya yang baru gitu. Kita duduk diskusi ini menggali pemahaman-pemahaman baru, pengertian-pengertian baru. Tapi kadang memang tidak bisa, mungkin detik ini, hari ini enggak. Mungkin nanti dalam perjalanan hidupnya panjenengan baru nanti akan menyadari apa yang kita butuh proses. Karena yang kita omongkan di sini tuh yang realita, bukan doktrin. Kalau doktrin itu kan sesuatu yang memang ditekankan, pokoknya seperti ini. Kita enggak. Seperti rasa. Kalau ingin tahu rasa asin, ya harus berani nyicipin yang namanya garam. Yang nyata-nyata. Nek goib malah bingung nek goib. Padahal goib itu sebenarnya juga nyata. Bener saja anak tanya. Tanya. Goib itu nyata. Tapi ditangkapnya nyatanya itu dari mana? Kebanyakan orang itu mesti menangkapnya dari panca indera. Angin itu goib kalau mau menangkapnya dengan mata, karena mata tidak bisa melihat. Tapi sebenarnya goibnya angin itu nyata karena bisa dirasa. Tapi harus ditangkapnya lewat rasa. Rasa asin, pahit, manis, harum. Itu tadi di mana? Itu kan sebenarnya goib kalau dari mata. Tapi nyatanya dari mana? Dari lidah. Pangecap.
proses yang nyata dulu, baru nanti Ayo, berkomitmen. kok ragu? Kayak ragu. Iya enggak? Iya, oh iya. Sampai sing nyoto kadang manem bae setengah-setengah, nanti sampai sing goir. Malah ngarang tok berarti hanya lisan tok ya. Hanya statement tok ya. Mungkin ketika apa ya ngadepi aku mengendalikan emosiku nanggone bojoku ya Pengendalian tentang sifat amarah ini. Oh, tidak. Pertanyaan nomor Mas Bian. Diwakili. Iya, diwakili Mas. Diwakili. Sebenarnya juga tanya secara Iya. pribadi, tapi melemparnya ke orang Iya, lewat lain. orang lain. Nakal Mas Bian. Orang siap amu-amuan. ya mungkin di situ Dengan merendam amarahnya gimana? bukan merendam Mas, meredam. Oh iya, meredam, bukan merendam. Merendam lah Pak. Iya. Meredam amarah. Sebenarnya meredam amarah itu banyak cara. Kalau di istri itu sebenarnya tumbuhkan rasa cinta dan rasa masih butuh. Kalau itu ditumbuhkan, pasti akan meredam yang namanya emosi atau amarah. Kadang kalau egonya masih tinggi, akhirnya tidak ada Ya makanya yang egonya itu. rasa cinta tidak ada, rasa butuh nggak ada. Tapi kalau rasa cintanya masih ada, utuh, dan rasa butuhnya kepada istri masih, itu emosi itu akan pasti menurun dengan sendiri. Tak butuh, alah wong wedok lho apa. Oh nek gak anu aku tak golek maneh. Kamu jangan mengada-ngada kamu. Tidak semudah itu Pak Guso. Bangun Masa rasa praktek cinta. kaki. Kalau orang Jawa dengan bangun tresno. Kalau orang Jawa bilang itu bangun tresno. Bangun rasa cinta, kasih rasa cintanya bangun terus. Menghilangkan ego dengan cara itu. Menumbuhkan dulu yang namanya Ya, rasa cinta rasa dan cinta rasa gitu. butuh kepada istri. Jadi metodenya, caranya terserah. Mungkin ketika istri marah, kita berusaha untuk diam, tidak mengimbangi juga marah. Bisa juga dengan kita melontarkan sebuah candaan, Candaan. guyonan koyo ya entah itu kita habis pokoknya dengan cara apapun. Seneni ae lho, aku iki bojomu lho, Dik. Aku nyemplung kali loh. Nyemplung kali loh. Dikeloni orang kating Senin itu ah. Kan mungkin kan selama ini pasangannya berbeda-beda, mungkin caranya Cek juga lah. Bener Mas, tak ralat Mas ini. Pasangan kita memang berbeda-beda Mas. Lek podo ki piye to Mas? Ya jadinya ya. ya lah. Waduh Masa nggak salung? Wah, Wah, jenengan iki. karakternya, maksudnya karakternya, sifatnya itu kan beda-beda. Lah, diperjelas kan lho. Turun-turun mesti Enggak, iya. ngomong ya mungkin ya seperti itulah mungkin Karakternya masih berbeda-beda. beda-beda. Caranya juga mungkin nanti beda-beda. Ya kalau masalah med ya Bos, bukan itu loh. Isinya dengan kalau sebuah karakter itu kita ibaratkan diri kita sendiri aja, tidak usah ke istri. Iya. Itu kan mungkin Kembali. sebagai orang laki Kembalikan kan kita pola ke drama diri kita sendiri aja. Dalam diri kita aja sudah penuh perbedaan. Dalam diri kita sudah semuanya berbeda. Nggak mungkin kan sama. Satu contoh nggak mungkin meripati sampean podo karo iro. Kan nggak mungkin. Kayak itu mau. Jadi kudu ya apa? Balik masalah kudu ya apa iki? Ya kalau balikan malih teng ngene. Wis malih. Kembali lagi pokoknya tumbuhkan yang namanya rasa. Jadi digugah rasa
pangrasa ini dibuka supaya kita bisa rumangsa ngrumangsani. Karena nanti kalau kita itu selalu marah kepada istri, ya pasti rezeki kita, saya pastikan nggak akan lancar. Saya pastikan itu nggak akan lancar. Makanya pepatah itu juga nggak asal. Kesuksesan seorang laki-laki kalau sudah berumah tangga itu ada doa dari istrinya. Doa istrinya itu ada. Kalau kita marahi, doanya beda. Tapi kalau kita sayangi, ya juga beda nanti doanya. Belum lagi kita harus takut yang namanya karma. Kalau kita nanti punya anak perempuan, kalau kita selalu memarahi istri kita, nanti kalau dapat jodoh anak kita, sama. Dimarahi terus sama anak menantu kita yang laki-laki. Itu gambaran karma. Sakit hati enggak orang tua? Sakit hati sama kalau kita marahin istri kita, orang tuanya istri kita itu sebenarnya juga marah tapi nggak berani karena sudah punya rumah tangga sendiri. Kalau ego masih ada ya nggak bisa, maka munculkanlah yang namanya rasa pangrasa. Jadi memuncul oleh pasangan nanti. Jadi kalau kita harus ibaratnya untuk menanggulangi, bukan kita menghilangkan ya. Iya. Kalau untuk Menghilangkan nggak bisa, menghilangkan tidak bisa. Ya, bisa. Berarti harus menumbuhkan yang namanya rasa. Nah, rasa ini rasa atas pundi. Kalau rasa kan kita kan tidak bisa mendefinisikan secara apa ya spesifik, itu tidak bisa. Tetapi kita bisa mengingat untuk membuat rasa tadi satu ketika pacaran. Seperti apa? Bayang dhewe kaya tak cinta iku cinta iku pas waya pacaran. Itu bukan lagi. Diingat pas waktu kita melamar seperti apa perjuangan kita. Jadi perjuangan ketika mendapatkan istri atau pasangan kita ini yang perlu kita ingat kembali, kita renungi supaya timbul yang namanya rasa cinta kembali. Ini ngamuk itu gaya, ngamuk itu ngalang nggak ngomong gaya. Karena mereka itu karena kita sebenarnya kalau kita marah atau apa ya enggak boten semerap nih. Jenengan sedanten boten semerap. Menurut lo ingin perhatian lah. Sebenarnya gitu, gaya itu nih kalau stylenya. Gue lengkar sih nggak. Asli ngonten asli ngonten. Gih boten sih. Enggak. Pasti ini dulu. Sebenarnya tidak ada masalah. Satu contoh kita membuat alasan kita pulang kerja capek. Tanya tiba-tiba istri datang, ya Pak, Mas, berasin teh. Aku kok kesel, kok iso tak anu. Padahal kan aku ini kesel, lah jaluk aku kita kesel loh, jaluk pijetan ngono loh, aslinya kan gak ngono sih. Nah, gitu. Cuman itu mau stylenya kayak Gaya sok menjadi kepala rumah tangga, Ya, muncul sok seperti selalu memberikan nafkah tadi, padahal memberikan nafkah ini bukan menjadi sok-sokan. Memberikan nafkah ini adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki. Nah, jadi malah kata nafkah Gus, yang selama ini mungkin kita rasakan, kita anggap bahwa nafkah itu adalah apa yang kita berikan seperti contoh materi ataupun rohani yang kita mengerti hubungan atau tidak. Selama ini mungkin ya itu aja yang kita kata-kata tadi loh, menafkahi lahir dan batin. Nah, saya banyak luas, tapi memang satu diambilnya seperti itu. Seperti materi kalau lahirnya, kalau cara batinnya hubungan intim. Tapi sebenarnya bukan cuma dua itu, ya, banyak. mungkin kan yang kita pahami cuma di situ aja.
Jadi mungkin apa definisi menafkahi juga itu tadi juga biar kita tidak salah persepsi atau salah asumsi atau enggak salah pengertian lah. Atau mungkin nanti ada tambahan kan bisa menambah yang namanya nafkah lahir batin itu sebenarnya bukan itu aja, nanti menambah yang namanya pemahaman. Enggak, niki ya itu. Sebenarnya ya kalau nafkah lahir memang ya itu secara lahir nafkah batinnya mungkin membuat perasaan istri itu menjadi nyaman. Tutur kata atau bahasa mungkin yang santun kepada istri. Kan kembali lagi kalau kita melontarkan sesuatu kepada istri saya atau istri jenengan itu secara santun, mungkin balik ke saya juga mungkin ke jenengan enak. Dan itu mungkin secara pemahaman saya tentang nafkah lahir dan batin seperti itu. Yang kecil lah mungkin dari kecil kan banyak lah. Nah makanya kita di edukasi kan dari juga bilang kan tumbuhkan rasa, munculkan rasa itu tadi. Rasa apa? Rasa seneng karo bojo, rasa bahagia. Ojo mbayangno sing elek-elek ae. Membutuhkan saling melengkapi. Ini rasa Mungkin kan pernikahan jenengan kan mungkin mengganggu kan. Kita yang ngerti karakternya istri kan kita sendiri juga kan. Kenapa mas? Mungkin badean kan. tentang rasa tentang rasa. Rasa. Nek bagiku rasa itu gak maksudnya kan apa itu nggone wong nek anjene wis cara rasane urip nggih apa iku wis cara sekeliling iki wis iso ngrasakno Nggih, itu pasti. berarti kan cara masih emosi-emosi iku insyaallah iso dikontrol nek Pasti nek rasane urip mangane kok ana kata-kata rasa urip sampai mati jalane mati kan wis gak urip rasa iku. Wis gak urip iku cara rasa kasihan nang wong wis gak ono. Tidak peka ya, tidak peka karena wis mati rasa iki. Rasa. Hanya intinya kan wis rasa iku lho sing harus sing digawe maksudnya diuripi iku mas diuripi apa? Belajar maksudnya sekeliling kita ini jangan dilihat sebelah mata maksudnya. Yang lain-lain kayak orang butuh bantuan dan dibantu gitu mas kan kalau masalah emosi itu bagiku emosi kalau dibareng sama rasa emosi itu pun kalah bisa kalah pasti akan menurun dengan sendirinya hanya kan yang namanya nguripi rasa tadi kan menumbuhkan rasa kalau bahasa Indonesia tapi kalau Jawanya memang nguripi rasa jadi uripi rasa iso nguripi. Nah, nguripi sinten minimal kepada diri kita sendiri dulu. Nanti di keluarga kecil kita kayak istri, anak, orang tua, mertua, tetangga. Uripono rasa. Kalau spiritual lagi lebih dalam, kembali lagi urip sak jroning mati, mati sak jroning urip. Tapi yang kita bahas di sini yang masih ringan-ringan saja. Kembali ke ngaji rasa kan. Ngaji rasa, setelah ngaji rasa, nanti kita ngaji laku. Terus ada perbuatan. Ngaji rasa tok. Praktekno. Kalau ngaji mojo, kita sudah ada luasa kalau ngaji mojo. Harusnya waktu TK itu. TK itu ngaji mojo. Sekarang kita bisanya ngaji rasa, terus ngaji laku. Karena ilmu itu kalakoni kanthi laku. Terwujudnya semua pembelajaran itu hanya pada perbuatan. Muni sakno nang wong
tapi gak ono perbuatan ngicil. Iya. Ngicil wong iki jenenge. Sakno ya wong iki tiba tambah dibahas. Iya sakno lho wong sampe wah gak karo-karuan wong bablas kabeh. Diomongno sakno. Tapi ora ditulungi. Ora ditulungi. Makanya harus ada yang namanya ngaji rasa dan ngaji laku, ada perbuatan. Tapi hidupkan dulu secara spiritual ini tentang rasa ini tadi. Terserah apapun keyakinan yang jenengan, apapun yang jenengan ajari di situ secara maksimal untuk membangkitkan rasa ini. Kalau di Bedodel ini tidak ada yang namanya secara khusus, kita langsung global, bersedekah, berbagi, paksa. Karo nggak dipaksa. Eman itu mesti ganggu, tapi nek eman dikalahno rasa lain itu pasti akan tumbuh. Berbagi itu ada 4 nanti. Berbagi atau mau atau memberikan satu pikiran aja. Nek wis medhit pikiran. Waktu, jadi berbagi pikiran, waktu, tenaga, materi sak duite. Nek wis gak iso apa-apa dijak mikir ya ora iso ngeki ide-ide, dijaluki tulung tenaga gak iso, dijaluki teko tok diundang tanggoe ya gak teko, pemaning duite gak iso. Nah, iki menungso apa kewan jak jan. Jadi harus bisa iki berbagi di keempatnya ini kalau bisa. Kalau enggak, salah satu dulu. Mau mendengarkan curhatannya siapapun aja, ini kita sudah termasuk berbagi. Berbagi di mana? Di waktu. Mau meluangkan waktu ngrungokno sambatane kanca. Padahal nang batin aku dhewe susah sakjane. Gitu. Tapi minimal kadang orang kalau dalam keadaan punya masalah, ketika dia sudah bercerita kepada orang yang dia percaya, bebannya akan turun. Nah, akhirnya dengan meluangkan waktu, kita akhirnya bisa meringankan beban mereka, teman kita, saudara, dan sebagainya. Ini beban kita nggak berkurang, Gus. Apa? Karena ada pertanyaan, tapi beban kita kan nggak berkurang, Gus. Enggak, pasti kalau beban kitanya sendiri tidak akan berkurang, tetapi Terus kalau kita ya. ini kok tetap harus mau berbagi. Cuman Monggo. Ada. Itu Aduh, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya. Aduh, tak mari pi. Awal kali tunggu tiga. Konten. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai. Nah, ini salah satu saudara dari Mas Jono. Berapa bersaudara? 4. Pasti semua. Iya. Anak itu ya. Di 5, Mas. 6. Yang paling pertama sama nih. Duluran. Iya. Terus Iki Ponan. Kesana dulu. Iya, katanya. Hasilnya saat. Enggak, harusnya jenengan sekarang Sepupu, bukan ngono. sepupu. Bisa memberi contoh adik-adik. Nah, iki kan yang paling tua. Nah, iki dilungkas diserang adike iki. Kita janji nih kan pada ngobrol itu kan janji nih, aja ngomong tok loh Mas. Aja ngomong tok loh, Cak.
Ding ini Cak Lis. Hmm. Mohon mau bahasan pas yes, kalau ngidul tentang Nah, dari adat mulai dari adat, terus cara diri menanggulangi rasa emosi ke istri itu ya apa mungkin dari Cak Lis banyak unek-unek tentang hal-hal yang tak omong itu. Ya seandainya tadi kan Cak John seperti Cak John, aku ki nang bojo ya gak ngono sih, aku tapi melemparkan bolanya ini Mas Jonnya. Sebenarnya pertanyaan pribadi tapi dilemparkan ke sini. Cak John kan kate takok sungkan mungkin kan. Masalah Aku kok emosi ya apa caraku emosiku nang bojo ki ngurangi rasa emosiku nang bojo ki ya apa satu contoh. Nah dia juga nah ini kan belajar juga cari solusi sharing maksudnya. Sharing kita Lah pokok diskusi. permasalahan sampe ndak dijelasno dhisik gini kan ya belum maksudnya kita Gak jelas. Terus tidak sembarangan wong kan. Wongnya aja sing sembarangan. Lah iya. Ya bae sampean ono inisiatif baru. unek-unek noman ya bapak-bapak masih ngene biasa. Mungkin ada tambahan Mas, mboten ono apa. Sampai mawon. sorry kita lah tole. Menurut aku sih Mas ya, semua karakter orang masing-masing berbeda. Nggih. Bisa disamakan. Pokoknya menurutku loh ya. Nggih. Nek masalah untuk emosional itu si A si B kita semua tidak sama, tergantung problemnya. Iya. Menurutku lah kayak Mbak. Jadi nek untuk mengatasi hal-hal seperti itu nih intinya cuma kita juga bisa berpikir jernih, insya Allah bisa mengendalikan emosi gitu tok Mas. Iya. Simpelnya di situ ngoten lho. Dan nek setiap hari kita nek terlalu dibiasakan dengan gaya hidup emosi terus nggak bisa, lama-lama kan nggak bisa ngoten lho. Kalau bisa semuanya dibelajar dikendalikan sedikit-sedikit. Nggak harus ke istri, siapapun kita setiap dimanapun kapanpun dibiasakan. Semuanya tergantung dari kebiasaan. Menurut saya sih, sorry ya ada kesalahan bicara enggak, saya juga enggak soalnya saya umur saya masih 18. Lebih berapa ya? Lebihnya ya dibicarakan. Banyak dicobain. Enggak, memang saya menurut saya segitu Mas. Pengalaman saya sih untuk nanggulani seperti itu sih syukur alhamdulillah sih saya bukannya enggak. Selama ini ya kalau masalah emosional seseorang itu memang enggak bisa disamakan. Karena apa? Tingkat permasalahannya berbeda. Saya bicara seperti itu belum tentu saya juga bisa jalanin kadang ngono lho Mas, biar terima semuanya harus diusahakan. Enggak terbiasa. Mengendalikan emosi cuma disimpelin di situ toh. Kalau kita sering terbiasa emosi ya emosi itu lama-lama nggak bisa nggak terkontrol. Dalam arti apa? Kita nggak tahu sama siapa dengan siapa kita bicara. Kalau sudah terbiasa emosi, tapi kalau dia sudah bisa perlahan sedikit demi sedikit bisa mengendalikan emosinya, otomatis dia nggak langsung sedikit-sedikit langsung naik darah, enggak, karena sudah terbiasa. Semua tergantung kebiasaan. Karena memang ada kata pepatah, orang bisa itu karena terbiasa. Kebiasa. Orang sayang juga karena terbiasa. Terus nah itu jalan saka nglibet. Saka kulino. Akhirnya balik saka ngono ya. Jalan saka nglibet. Memang kebanyakan ngoten karena kadang ada juga orangnya pendiam, jarang bicara, tapi emosionalnya langsung refleks tiba-tiba ada.
Tergantung kebiasaan. Kalau dianya dibiasakan ngontrol ya selamat. Contoh misal sampean pakai sepeda ya kebiasaan ngerem lah. Kalau sampean enggak pernah direm digas terus ya alamat lama-lama ya tetap nobrok. Sama. Intinya kan sama tentang rasa tadi. Harus punya rasa sehingga itu tadi kita bisa mengontrol. Karena rasa tadi muncul itu pasti berpikiran jernih, berpikiran teratur, akhirnya kita selalu positive thinking terhadap apapun problem atau masalah yang kita terima. Monggo mana ya? Kok Mas durung luwe. Sungkan ae kayak teko ora dikek mangan. Aku ndang mulih sampe namu. Ayo. Halus. Terus dimasakno. Kepangan kan enak. Ya tetep dipangan, dilungkas lalu ya, jam 8. Kalau sampean kayak mangan dhisik aku mari ngene klak sepeda mulai wis turu. Sudah makan pulang ya SMP. Lho kemana ya kok no. Ayo mumpung anu unek-unek ngene perang unek-unek kowe. Iya. Curhat. Silakan enggak apa-apa. Boleh curhat tapi gak boleh sambat. Oke, nek pedodol niku anti sambat. Anti sambat. Sambat mbok nyancuk. Niku nek mriki temenan niku. Niki kula. Karena kalau sambat malah hidup itu menjadi ada pembeda sebenarnya antara curhat sama sambat itu ada pembeda. Kalau curhat itu kebanyakan nanti minta agar ditemukan yang namanya solusi, jalan keluar. Tapi kalau sambat intinya cuma hanya mengeluarkan bebannya aja. Kadang malah yang diajak ngomong itu malah suruh menyelesaikan. Karena ilmu hidup dan kehidupan, ilmu urip lan kauripan ini sebenarnya tidak ada yang bisa unggul karena sama-sama mempunyai porsi masing-masing, kekuatan masing-masing. Kita tidak bisa menjadi dia tidak bisa menjadi kita. Kula dados jenengan mboten saged, jenengan dados kula mboten saged. Boleh takon. Nggih. Berputar, mik berputar. Biar hidup menjadi hidup. Ya Pak, ini kan takon. Sorry lu belum ya. Yang paling kecil siapa? Ini. Ya. Kalau lihat saudara apalagi laki-laki kalau kompak itu saya senang. Ya orang tua pun kalau melihat itu juga senang. Ya udah didikan dari orang tua. Ya. Alhamdulillah kalau bisa dijaga walaupun mungkin orang tua masih ada apa? Udah ada semua. Makanya itu saya tanya itu. Nah, tidak ada. Tapi beliau pasti akan selalu mendampingi kita, melihat kita dan mendoakan. Katanya kalau mendoakan diri sendiri kalau sudah wafat itu kan tidak bisa, tapi kalau mendoakan itu masih bisa. Oh jajan lah. Salah. Ya jadi. Serius. Apa nih? Ini
Tak ngira anu ne lah. Enggak, Mas. Waduh. Itu tadi mana ikan? Ini konten RTD. Tulang. Iya, Mas. Tulang pun. Anjo, Mas. Tulang tandon. Oh, iku nang kandon iki. Kak lah. Gila. Ditanggung jawab yang paling besar jenengan ini Mas sebagai yang paling tua. Harus bisa maksimal memberi contoh kepada adik. Nanti bisa menjadi perundungan atau introspeksi kita seandainya adik-adik kita kok nggak hormat kembali lagi mungkin saya kurang saya. Kebetulan itu ya bajeng ini. Lho nek masalah sederek jalur sing bajeng kula nggih bajeng. Cuman kula nggih dereng mampu. Apa Masih ingin mengompakkan nggih ngompak niki saged nggih seneng kula ningali. Iki masih ini mboten saged. masih iri ini. Lho nggih, kula dereng saged. Adik kula niki kalih. Nggih. Tapi dereng saged kompak karena faktor napa nggih istilah Kalau status melihat sosial. ya, Status kalau melihat sosialnya. dari Mas ini bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. beda pendapatan. Tadi penghasilan. Iya kan? Kalau Iya. beda pendapat, Iya. insya Allah mungkin masih bisa. Ini karena beda pendapatan biasanya. Yang unggul itu semena-mena. Iya. Gitu. Tapi ya memang enggak harus menurut saya semua itu ya memang ya untuk urutan memang ada di kakak adik paling tertua. Tapi enggak menurut saya semua sama. Sama, nggih. Siapa yang dia bisa untuk menengayomi yang mana terserah dia. Masalah Iya. gini Mas. Kalau dia berpacuan pada untuk penghasilan pasti ada miskomunikasi antara saudara. Iya. Contoh misal kenapa kita berempat ini alhamdulillah kompak bukan masalah apa ya Mas ya. Kita melihat pinginnya itu enggak ada Mas. Kecemburuan Sosial, ya. yes. Contoh misal ya awal saya yang paling sukses pertama bukan masalah Iya. ya. Iya. Semua kan kerja di pabrik. Bingung lah kenapa saya enggak terobsesi untuk saya kaya sendiri enggak. Kenapa saudara semua saya ajak kerja sama seperti saya? Karena saya pikirnya gini Mas. Untuk saudara, sejarah, enggak ada takaran, enggak ada catatan bukunya. Dalam arti apa? Contoh misal suami istri kan ada catatan buku selesai kan kalau ini kan sudah ada hubungan. Contoh misal sampean kalau sudah tua ya ada problem sama keluarga pasti nanti larinya ke saudara betul nggak? Iya. Nggih. Nah makanya di situ kita pun nggak tahu takdir Tuhan kita ke belakangnya apa-apa. Kalau kita masih punya pikiran jernih atau insya Allah enak lah, enaknya selamat lah dalam arti apa? Yang kita takutkan kan ada banyak cerita, sorry ya. Kita enggak bicara siapa-siapa, ini kan dengar ada teman saya tuh waktu tua dulu ya sombong pertama masih muda ya kaya sombongnya saudara seolah-olah enggak kenal. Iya. Nah, Kebanyakan. sudah waktu tua melarat miskin. Nah, baru yang saudaranya enggak mau ya jangan salahkan awal mulanya kamu Iya. sendiri waktu Introspeksi kaya lagi, enggak. introspeksi. Itu kan enggak bisa nyalakan Iya. Mas ya gitu Iya. loh. Kan itu Nah, hukum kenapa? berakibat hukumnya. Saya berpikirnya gini Mas. Saya tuh sukses, belum tentu saya sukses tahun depan. Gitu loh. Logika di situ. Jadi mumpung ada kesempatan saudara semua kita bikin sama-sama. Ibarat kita jalan tuh jangan ada yang di belakang ada di depan. Kita kalau bisa tuh jalan berdampingan. Menurut saya seperti itu. Karena apa Mas? Yang saya takutkan seperti itu. Kita kan contoh misalnya kita ada jatuhnya. Kalau orang lain enggak mungkin nolong Mas. Pasti. Nah, cepat jawab ya pasti. Banyak yang ngeplokin. Iya. Banyak yang ngeplokin lah. Tapi kan kita berpikirnya di situ Mas. Contoh misal kita kalau 4 ini kita semua bisa sukses, saya jatuh. Pastikan saudara walaupun satunya tidak nolong, satunya pasti nolong. Jadi kita untuk kita jatuh itu jadi tidak terlalu
menyakitkan gitu loh Mas. Contoh misal kita ada problem keuangan, kita kalau ke orang ya susah lah Mas pinjam, Pak pinjam uang 10 juta. Waduh Mas gini gini gini. Kalau ke saudara, apalagi ingat, oh ya saya dulu ya. Kalau pasti kan tetap ada Pasti. sedikit-sedikit itu saudara saya, bukan Pasti, orang lain. Iya. Kan pasti kan logika di situ Iya. Mas. Contoh misal kalau sampean sukses ngajak saudara, saudara enggak mungkin lupa Mas, karena apa? Itu darah daging satu kandungan Iya. kan ngoten lho. Lah kalau Iya, orang kan? lain ya otomatis. Daging yang terpisah. Nah, nek kalau Daging nek orang yang lain waktu terpisah. jalan sukses ya pasti rata-rata ya orang ya banyak. Sing saya soalnya pernah sudah ini cerita saya Mas, mengalami jatuh. Uang berapa? Hampir 1 M mobil dan semua sudah pernah, semuanya lari Mas. Biasanya hari raya datang semua ke rumah, tidak ada yang datang. Saya bilang, ya enggak apa-apa. Oh berarti segitu. Saya bilang, jadi cerita, oh ternyata kamu dulu saya gini tapi gitu ya Wak. Nah, akhirnya kita jalan lagi, hari raya datang semua loh akhirnya. Itu buat pelajaran saya sendiri gitu loh Mas. Jadi orang lain itu enggak seperti saudara. Walaupun nek saudara disakitin pasti kan tetap sakit kan Mas. Walaupun saudaranya sampai jahat lah contoh misal, pasti kan sampai juga enggak terima kan. Iya. Karena kan pasti. mesti ada hubungan darah. Di Jawa konsepnya tego loro nih orang tego pati nih. Iya. Nah, kalau orang Jawa Iya, gitu. makanya kenapa kalau kakak saya adik nonton itu kalau ada problem ada apa oh nggak ada yang disembunyikan kan kita saudara Iya. gitu loh. Jadi ada problem apa-apa karena misalnya kalau saya bertengkar sama adik atau siapa ya salah satu sama lain harus ingat nah jangan seperti itu urusannya. Kalau sama saudara itu di bagaimanapun tetap saudara gitu loh. Jadi ini kalau bisa ya kalau akur-akur kan enak Mas, fan-fan aja Enak. gitu loh. Keluar Nyaman gitu. kita keluar loh, sampean percaya nggak? Nyaman. Satu mobil kemana? Sepedaan itu bawa sepeda semua. Kayak kita itu bukan saudara, kayak teman. Kayak teman. teman, gitu. ya. Akhirnya Mas gitu, makanya soalnya tapi ya itu Mas, memang dari kebiasaan kita terapkan mulai dari awal. Memang Didikan persusun oleh ya enggak orang langsung tua. akur Ya, seperti ini didikan lah Mas itu pasti. ya. Pasti ada Kalau saya proses lihat ya. itu pasti ada. Ini dulu pernah bertengkar Orang tua. sama ini langsung saya panggil semua. Itu Mas, kalau ini bertengkar sama ini langsung saya panggil. Terus pokoknya intinya kita tuh jangan sampai ada perselisihan. Toh kita lu sekandung. Iya, perselisihan apa gunanya sih ya? Iya, repotnya di Dan jadi situ. beban. Ah, Dalam buat hidup malah tenaga beban. itu bebannya Malah Ya. tambah. Dalam hidup itu enak. malah tambah. Padahal nggak cari aja sudah beban hidup ini. malah beban hidupnya malah mboten karuan. Loh toh karena aku kalau niatnya anu Mas, saya enak sendiri ya enggak mungkin lah kayak kakak saya tak ajarin kerja. Ini juga kemasukan contoh misal ini kemasukannya sekian karena 1 juta ini walaupun kerja pabrik diusahakan sama gitu. Jadi enggak ada sih hiburan sosial gitu loh Mas. Beda kalau itu kan sudah jerakan itu Mas. Bos gitu. Kayak intinya itu loh Mas, walaupun saudara pasti ada kecemburuan. Betul nggak menurut zaman? Pasti. Nah, saudara loh, walaupun saudara loh, Iya. makanya kita berusaha ngimbangi antara si A sama si B. Contoh misal ini, oh hasilnya ini sudah banyak, kan ini masih pabrik, gitu loh. Otomatis kita belajar ngimbangi. Contoh kecil seperti itu, biar sama-sama nggak ada, gitu loh Mas. Soal kalau ada kecil kecemburuan ditimbun ya, lama-lama dipupuk terus pasti besar, pasti lama-lama konflik. Nggih, repotnya kan di situ ya. Kan kebanyakan saudara kayak kok gitu biasanya. Ya, nek saya juga bilang sama kakak saya. Dan walaupun sampean kakak, walaupun saya adik, sampean salah saya tetap tegur. Kalau sampean salah, sampean tetap saya tegur. Gitu loh Mas. Enggak ada kita itu siapa yang kakak lebih dewasa, enggak ada. Yang penting kalau untuk saling menghormati pasti tetap ada silsilah. Mulai Iya. kakak sama besar kita harus saling hormati. Tapi kalau untuk kesalahan sama benar enggak ada kakak adik menurut saya. Jadi kalau kakak yang salah tetap saya tegur. Iya. Kalau saya yang etikanya. salah, iya dengan etikanya Dengan gitu loh Mas. etikanya kita Nah nanti sebagai kakaknya adik. salah ya. Oh kamu adik berani, bukan berani. Kita itu negara kesalahan, bukan negara. Itu bentuk rasa sayang. Nah betul. Nah, salah paham kan kakak biasa. Adik mentang-mentang ya. Berarti dia enggak punya kesadaran kan ngoten. Yang takut kan di situ. Jadi ini kita membangun miskomunikasi, jangan sampai ada perselisihan. Nanti orang tua yang almarhum lihat nanti kan kasihan Iya. juga, gitu loh. Malah membuat sedih beliau-beliau. Ini
kalau dibiasakan ya itu memang kembali lagi kebiasaan. Kalau saya lihat dengan ngumpul di sini saudara laki-laki semua, loh kok bisa ngumpul semua lah, Terus mau belajar mau belajar sama-sama. pasti ada keirian di sini gitu loh. Irinya bukan iri yang jelek tapi iri Positif itu saya tadi. harus seperti ini, gimana caranya gitu loh. Ini yang jauh dari Mojosari itu. Ini Bukan jauh, jauh lah. Sari. langkah kali. Coba. Iya. Saya mau menang kesalahan. Ya, Kita itu kadang lucu Mas, ya. Main ayam aja ya wis langsung berempat Mas. Main ayam kemana wis kayak kita seorang orang kadang nggak percaya Mas itu saudara semua. Nggak percaya kan. Jadi saya kira ya ponakan mungkin yang gitu. Supaya kan Yang kandung paling ya tua, kandung. saya nomor 2, nomor 3. Tapi biasanya konflik itu diawali bukan Dari orang tua. dari orang-orang terdekat saudara. Bisa jadi. Bisa jadi Istri. itu. Iya, bisa jadi itu. Loh, memang pasti Mas. Dulu kita sorry ya, ini bukan ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Istri ini semua enggak ada yang ngatur. Iya, jujur Mas. Saya enggak pernah nutup-nutupi. Tapi kenapa saya gitu? Contoh misal ya, walaupun istri atau contoh misal istri saya salah atau istri ini. Saya bilang gini. Men kalau kalah sama istri, yang jadi panutan seharusnya kamu. Istri itu dimana-mana jadi makmum. Kalau kamu ndak bisa ngakur no sesama istri, sesama ipar, adik ipar, kakak ipar, itu percuma. Yang kita mau kan saudara akur, istri juga harus akur. Dan kalau dia ndak bisa ngatasin, ndak bisa. Semua istri tergantung laki yang laki-laki. Walaupun sesadis sekejam apapun mas ndak bisa. Tergantung ketegasannya suami. Sorry ya, menurut saya, menurut jenengan beda versinya pasti beda. beda. Karena apa mas? Contoh misal nggih, mulai kita awal dari mas ya. Ini istri sorry ya yang istrinya kerja ya. Saya bilang masih adik saya, kakak saya. Kalau kamu punya istri jangan sekali-kali kita juga punya alasan karena nggak boleh kerja. Tapi dengan catatan kamu sebagai suami harus punya tanggung jawab. Jangan sampai istri kelaparan. Nah itu setuju. Nah kamu nggak boleh kerja tapi kamu main-main tapi nggak pedulikan keluarga, salah itu. Nah, jadi untuk ngontrol awal saya ya keluarga saya, maka nggak boleh itu. Alasan saya gini mas, kalau istri sudah bisa kerja cari nafkah sendiri beda. Ibaratnya kita mau ngatur agak susah. Sorry loh mas, itu menurut saya. Mayoritas. Menurut saya ya. Mayoritas. Kenapa saya nggak boleh istrinya kerja? Itu tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Toh kamu kan badannya besar-besar, walaupun badan kecil, paling enggak kan kamu diciptakan laki-laki dengan akal sama pikiran beda sama perempuan, loh. Gitu loh. Harus tanggung jawab. Lah nanti istri ndak boleh kerja, awakmu nakal di luar, istri dibiarkan. Lagi salah kaprah malah gitu loh. Akhirnya gitu mas ya. Akhirnya dia untuk istri-istri itu, yang istrinya kakak saya, adik ini semua itu, kalau ada konflik, tak selesaikan mas. Ndak dipanggil istrinya, ndak. Saya panggil saudaranya dulu. Iya, istri pun ndak saya iya. ketemukan mas. Karena itu bukan wewenang kita. Contoh misal ya, kan kayak istrinya kakak, adik ini kan tanggung jawabnya dia. Aku ngumpulin istri buat apa? Pasti nanti ada konflik. Kalau diperketemukan pasti, oh ini pasti tidak ketemu mas. Nanti mas. Masalahnya Pokoknya yang penting, ya yang ibaratnya kepala keluarga ya, yang tanggung jawab kan kepala keluarga. Kita sampai ngumpulin istri sama istri, pasti nanti ada. Yang kita omongkan. Makanya aku nek manggil ada perselisihan kok. Dengar istri kamu ini langsung tak panggil. Istri kamu kemarin ngomong gini, bisa gini, dikasih solusi jangan. Toh itu di saudara, gini percuma. Tidak ada apa-apa kita harus gini. Jadi sosialisasi ini di situ mas. Nek aku panggil istri dijemput, ya pasti perang lah. Akhirnya kok di depan kan otot-ototan, gitu loh mas. Tidak mau pasti kan ada entah malu, entah gak enak. Akhirnya nanti untuk ke depan itu malah kita pasti
pasti ada kesenggangan, Mas. Tapi kalau yang dipegang itu ya suami nih, kepala keluarganya kan nggak salah. Memang kan tanggung jawab dia Tanggung gitu. jawab. Sebagai kepala keluarga lagi. Enggak gitu Mas ya. Sama aja Mas. Dulu memang enggak semua langsung bisa akur Mas. Kenapa sekarang istri ini saya punya inisiatif mulai dari dulu waktu mobil satu sebelum mobil banyak Mas ya. Ayo keluar. Semua tak ajak Mas. Enggak cukup tak sewa no mobil, ben sama-sama. Sebenarnya enggak inti saya di situ tuh bukan kepingin jalan seneng-seneng enggak, biar sedikit kumpul walaupun 1 tahun sekali. Membentuk kerukunan tadi. Ben Mas, enggak ada kesenggangan gitu. Nah, akhirnya 1 kali sudah lama lagi dikumpulkan lagi dengan acara apa. Nah, gitu Mas. Jadi ini pasti satu kebentuk keharmonisan karena kebiasaan tadi ya, gitu loh. Akhirnya kebiasaan. Ya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang enggak ada miskomunikasi sedikit ya biasa lah Mas. Enggak mungkin karena namanya manusia enggak peduli saudara orang lain ya pasti ada miskomunikasi itu pasti ada. Yang penting saling lapang dada pasti enggak ada apa-apa. Mau duduk bersama, keterbukaan, saling memahami dan mengerti, melengkapi, mengisi. Insya Allah pasti semua itu pasti akan rukun kembali. Enggak konflik, enggak berkepanjangan Mas gitu loh. Kalau dibilang adem ayem enggak bisa lah. Semua manusia jangankan kelas saudara. Kalau enggak bikin kehidupan nantinya. Pasti konflik tetap ada. Enggak ada kehidupan nanti malah. Ngomong adem ayem bujuk-bujuk. Enggak bisa bijul Mas. Ojo sampean percaya keluargane adem ayem, keluargaku adem ayem, preta. Enggak ada cerita nih keluarga adem ayem, pasti tetap ada perselisihan. Pasti. Nggih. Ya memang tergantung kita yang menjalani. Ngomong Mas Pian, kau gak tahu tukaran nek bojone kene nyijak aku rak sebeliru. Gak tahu aku Mas tukaran. Baca-bacaan. Baca-bacaan. Gak tahu tukaran, lu memang gak tahu. Aduh iya. Kalau tahu geger tapi gak nyopo seminggu. Itu kan gak geger ya. Menang ya seminggu pokok. Itu kan gak tukaran kan. Soalnya bojoku tukaran gak ono sing tau krungu. Iya, soalnya meneng ae gak sapa-sapaan seminggu. Nah kan dari situ kan kembali lagi. Di awal tadi kan sudah ada kata siji desa mewocoro. Kata-kata itu kan juga berhubungan di ibarat ini tadi curhatan loh. Itu Mas Lis, Akeh jenengku Mas. Cak Lis, Cak Budi, Ya, tas. Tak Tio. Tio. Kawe jenenge. Cak Budi. Budi. Mungkin dengan caranya dia seperti itu. Dan beda juga caranya dari itu berdodol juga berbeda. Kalau cara memang pasti berbeda. Oke, CJ biasa mau dorong kan itu kan Seperti itu. Nah, kembali Situasi kondisinya beda ya Mas, ya kayak bisa disamakan. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Tapi satu tujuan. Lah, gimana caranya kita untuk mencapai posisi seperti itu? Apa namanya? Menggapai apa yang dibicarakan Kak Lis. Ada yang mengatakan Kak Lis seperti ini. Mas Wisnu seperti itu. Yang lain juga sama. Ibaratnya kan kita sudah membangkitkan rasa kita dulu. Bagaimana rasa kita itu tadi kita bentuk. Rasa tidak pernah bisa bohong. Rokok lah ini. Iklan. Bilangnya. Slogan iklan. Karena rasa tidak pernah bisa. Rasa itu tak berwujud tapi ono rasa. Ya. Betul di situ. Tak berwujud tapi ada rasanya. Bisa dirasakan.
sampai angin wisan. Ono rasa ademe tapi dicekel ya gak ono. Tapi sorry. Kurang saya. Ayo mak mesti. Monggo Mas, mbak menawi wonten sing Beridahar, beridahar. monggo. Nganten mawon mungkin iki.